Halo sobat semuanya, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun. Bersama saya, Anton, pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing-sharing seputar film yang bertemakan sejarah. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman support dulu channel saya dengan menekan tombol like dan subscribe. Boleh juga dibagikan ke seluruh kerabat kalian, biar channel ini semakin berkembang. Ya, mungkin bagi anak-anak yang lahir di era 2000-an, banyak yang belum tahu atau belum menonton film ini. Film yang saya akan ulas ini adalah film Gi. Judulnya emang singkat banget, tapi meski judulnya singkat, film ini kalau menurut saya penting diketahui masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Kenapa? Karena film ini diadaptasi dari catatan harian seorang aktivis mahasiswa era 66. Aktivis yang saya maksud adalah Suhoki. Suhoki ini adalah salah satu aktivis mahasiswa yang rajin membuat catatan harian, mulai dari urusan pribadinya, teman-teman dekatnya, percintaannya, perkelahiannya, bahkan sampai urusan politik. Semuanya ia tuangkan secara lugas dalam buku hariannya itu. Tentunya, catatan hariannya itu amat bernilai dari sisi historis, karena dia berupaya memotret keadaan secara subjektif apa yang ia alami semasa hidupnya. Dengan kata lain, ia telah berupaya memotret semangat zaman di mana ia hidup. Sayangnya, Suhoki ini umurnya sangat singkat. Ia wafat di usia yang sangat muda, yakni 27 tahun, satu hari sebelum hari ulang tahunnya. Ia meninggal saat mendaki Gunung Semeru. Suhoki dan sahabatnya Idam harus menghembuskan napas terakhir karena menghirup gas beracun di atas Gunung Semeru. Saya baru menonton film ini tahun 2008. Padahal film ini sudah muncul tahun 2005. Bayangkan, ternyata saya telat selama 3 tahun. Tahun 1998 sampai dengan awal-awal tahun 2000-an bisa dikatakan tahun-tahun indah, di mana pada masa itu banyak sekali karya-karya monumental yang sampai saat ini menurut saya masih sangat berkesan. Mulai dari film India Kuch Kuch Hota Hai, kemudian film Titanic, Ada Apa Dengan Cinta, sampai film Gi. Ini menghiasi tontonan saya sebagai generasi 90-an. Rasanya film ini sangat berkesan dan menimbulkan nostalgia. Padahal sekarang sudah tahun 2021, sudah tua banget ya, dimana anak-anak zaman sekarang digempur oleh drakor atau drama Korea. Ya, saat ini susah ya mencari film seperti ini lagi, atau mungkin sayanya aja yang kudet. Ya sudahlah. Oke, film yang kita akan bahas ini adalah film yang berlatar belakang sejarah. Film ini memotret sejarah kejayaan politik kiri di Indonesia. Tapi hebatnya film ini tidak menimbulkan pro dan kontra ya. Karena biasanya film yang berbau kiri atau menampilkan hal-hal yang berbau kiri akan menimbulkan pro kontra. Inilah hebatnya bagi saya. Film ini justru sangat diapresiasi oleh masyarakat sebagai karya yang bagus. Oke, kita fokus kembali membahas masalah filmnya. Ya, film garapan sutradara Riri Riza ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Suhoki yang merupakan sosok mahasiswa Universitas Indonesia yang sangat menjunjung tinggi idealismenya. Salah satunya merupakan keadilan. Jadi Suhoki ini sangat sensitif kalau melihat hal-hal yang berbau ketidakadilan. Beliau berasal dari keturunan Tionghoa dengan latar belakang perekonomian yang tergolong biasa-biasa aja. Dari saat Suhoki masih remaja, beliau sangat gemar membaca buku. Buku yang ia baca bukanlah buku-buku yang digemari anak-anak muda biasanya, melainkan buku-buku tentang idealisme orang-orang hebat di dunia. Teman-teman dekatnya pun juga sudah mengetahui bahwa Suhoki ini seseorang yang memiliki bibit intelektual yang baik. Suhoki bersahabat dengan Tan Jin Han. Mereka selalu bermain bersama setiap harinya. Mereka juga memasuki satu universitas yang sama, yakni Universitas Indonesia, dan menekuni Fakultas Sastra. Pada masa itu, yakni pada masa pemerintahan Orde Lama yang masih dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Suhoki ingin sekali menurunkan pemerintahan Insinyur Soekarno karena dianggap pemerintahannya tidak didasarkan atas keadilan yang merata. Saat itu Soekarno juga bersifat memimpin secara diktator, sehingga terkadang kepentingan-kepentingan rakyat kecil sulit untuk diperjuangkan. Dia juga mengatakan bahwa Soekarno itu munafik
dan sering mengkamuflasekan politik untuk kepentingan pribadinya. Kemudian juga Soehoki menyinggung tentang korupsi yang ada di bawah pimpinannya. Walaupun korupsi di zaman Soekarno hanya sedikit dibandingkan zaman pemerintahan sekarang ini, Soekarno juga dianggap menyalahgunakan kesatuan yang ada di Indonesia. Kebencian Soehoki pun semakin memuncak ketika adanya perang dingin antara kaum PKI dan golongan tentara. Beliau juga tidak menyukai adanya kepentingan tersendiri yang dijunjung oleh petinggi-petinggi di universitasnya. Mulai saat itu Soehoki menjadi salah satu pelopor untuk menurunkan pemerintahan Soekarno dengan cara mendoktrin mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia. Melalui tulisan-tulisannya ia memaparkan idealismenya sehingga banyak orang yang membaca tulisannya. Sebetulnya bukan hanya UI saja, tapi juga seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Pada saat itu teman-teman dekatnya Soehoki ternyata menjadi anggota PKI. Soehoki pun sempat kesal dengan hal tersebut karena Soehoki bersikap tidak mau mendukung pihak manapun. Soehoki menyuruh temannya ini, si Han, untuk meninggalkan partai itu. Namun Han tidak mau, malah sebaliknya ngajak Soehoki. Inilah yang membuat Soehoki benci sama Han. Saat itu terjadi pergolakan antara Ki dan temannya Han. Akhirnya Gi pun berhasil menarik simpati beberapa mahasiswa di UI untuk mendukung ide-idenya. Selagi anggota-anggota PKI satu dengan yang lainnya berkelahi, Gi semakin gencar untuk bertindak maju menjatuhkan kedudukan Soekarno dengan cara berdemo. Demo tersebut sangat membuat Soekarno kesal. Kemudian terjadilah baku tembak di saat demonstrasi berlangsung. Kemudian teman dekatnya yaitu Han meninggal karena terkena tembak. Akhirnya Gi pun dan mahasiswa lainnya berhasil menurunkan jabatan Soekarno. Namun cerita kehidupan Gi tidak berhenti di sini. Gi semakin gila dengan ide-idenya yang brilian, sehingga hal yang berlebihan itu membuat orang-orang terdekatnya menjadi ilfil sama Soehoki. Salah satu teman wanita Soehoki bernama Ira, yang ini adalah kekasih Gi. Ira memutuskan hubungan mereka karena tidak kuat dengan sikap Gi yang selalu seperti itu. Gi pun melanjutkan kekosongan hidupnya. Ia adalah seorang pecinta alam yang seringkali menaik gunung. Ia menulis surat cinta kepada Ira sampai-sampai ia menggapai salah satu cita-citanya, yakni untuk mati muda. Beliau mati muda di gunung tertinggi di Jawa, yaitu Gunung Semeru. Gi terkena gas beracun di atas Gunung Semeru. Walaupun beliau wafat, namun karya-karyanya dan jasa-jasanya akan terus dikenang dan dihargai sampai sekarang. Jadi memang film ini cukup berbobot ya, karena film ini bisa memotivasi pemuda Indonesia untuk memiliki jiwa pemberani dan jiwa untuk berusaha terus menggali ilmu, dan juga mendorong masyarakat untuk menunjukkan kebenaran dan kebebasan untuk mengutarakan pendapat. Film ini juga menjadi warisan bangsa Indonesia agar sosok pemuda bernama Soehoki tidak dilupakan begitu saja dan dapat diingat dan diukirkan dalam sejarah, yakni dalam bentuk film. Film ini juga benar-benar menggambarkan keadaan Indonesia pada saat itu, mulai dari latar belakang tempat, kemudian penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga dari segi perekonomian, politik, dan lainnya. Tapi kekurangan film ini sangat disayangkan ya, teknik pengambilan gambarnya kurang jernih terdapat di film ini, sehingga menampilkan kesan bahwa film ini cara pengambilan gambarnya kurang profesional. Kemudian tampilan suara dalam film ini masih sangat disayangkan. Terkadang dalam scan ini komposisi suara antara soundtrack dalam film ini lebih besar dibandingkan suara dialog pemain dalam film ini. Selain itu, film ini juga memiliki cerita yang bagus, namun penonton kurang memahami alur ceritanya, sehingga terdapat kekurangan dalam penulisan skenario yang seharusnya lebih bisa mengajak penonton untuk bisa lebih memahami film ini. Tapi ya, so far so good lah, film ini bagus banget dan cukup berbobot, yang mungkin agak jarang kalau sekarang sutradara ya berani gitu memproduksi film seperti ini lagi. Dan film ini juga ya memotret keadaan Indonesia pada saat itu. Jadi cukup memorable ya, karena film ini bisa melihat semangat zaman di masa itu, di masa Orde Lama atau di masa kejayaan politik kiri di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.